Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita mau naikkan syukur kita kepadanya, sebab Dialah kubu pertahanan, perlindungan, kekuatan, sukacita dalam hidup kita. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Membawa syukurku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari saya jemput untuk kita semua dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau yang bersamaku, Tuhan, selalu bersamaku. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Haleluya. Sungguh hati kami berterima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang tiba saatnya Tuhan untuk kami datang memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami, pujian, penyembahan kami Tuhan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang disukakan. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang Tuhan dengan penuh beban, kami datang dengan sakit penyakit Tuhan, ketika kami pulang kami tidak dalam keadaan yang sama Tuhan, tapi kami boleh beroleh kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita mau siapkan hati kita kembali. Biarlah kita senantiasa selalu berharap kepada Tuhan Yesus. Dialah Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami gak pernah sendiri Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami masih percaya mujizat-Mu masih nyata sampai sekarang Ku Tuhan. percaya Mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya.
Bapa yang baik, betapa kami bersyukur untuk pagi yang indah, dalam keadaan yang segar, sehat, semua Tuhan karena karunia-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang semakin menakutkan Tuhan di kota kami, di sekitar kota kami Tuhan, Engkau tetap pelihara kami, memberi kesehatan yang baik dan jemaat-Mu Tuhan, Engkau hindarkan dari Corona Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Kami takut, kami gelisah Tuhan, tetapi kami yakin Engkau yang memberi kekuatan buat kami semua. Berkati jemaat-Mu pagi ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang masih banyak kelemahan, kekurangan, Engkau sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu Tuhan. Tolong kami, tolong hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat buat jemaat-Mu tempat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya berterima kasih buat Pak Hosea ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing ya, berbagi ya, untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Pak. Tema tetap ya, jejak kaki Tuhan. Subtema pagi hari ini saudara yang terkasih, mungkin agak aneh gitu ya, karena subtemanya adalah jangan ingin cepat menjadi kaya. Jangan ingin cepat menjadi kaya. Mungkin beberapa yang baca gitu ya, subtema kali ini mungkin gitu, Pak Pri rasanya tidak pas gitu ya. Dalam situasi seperti ini omong kaya, omong menjadi kaya gitu rasanya tidak pas. Negara, dunia, semua kesulitan ekonomi. Ya, Indonesia pertumbuhannya minus ya, sudah beberapa kuartal. Dan di tengah-tengah seperti ini kok Pak Pri omong menjadi kaya. Bertahan hidup aja sudah bagus. Perusahaan tidak tutup aja sudah bagus ya, seperti itu. Tapi saudara yang terkasih, saya tetap ingin sampaikan itu. Jangan ingin cepat menjadi kaya. Bapak Ibu ingin menjadi kaya, boleh, sangat boleh. Ingin kaya pasti boleh, tetapi ingin cepat menjadi kaya, jangan. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, Pak Pri kok kelihatannya tidak mengalami kesulitan dalam masa pandemi. Tidak seperti itu saudara. Usaha saya beberapa harus berhenti. Ya, robotik yang dikelola Pak Lukman itu, saya ingat berdirinya tahun 2008 ya. 8 Agustus 2008 ya. 2008. Harus tutup saudara. Ya, karena sudah jalan 12 tahun harus tutup. Waktu itu sudah ya, saya harus memberi pesangon ya, kira-kira 5 guru ya. Sudahlah, saya terus punya prinsip ya, memberi lebih baik. Kasih, sudah beres. Terus yang kedua, kedai kopi kula yang dikelola Jonas Elsa juga tutup ya. Bukannya 1 November 2020, 1 Mei 2021 harus berhenti. Karena ya nungguin ngurusin itu enggak ada artinya, karena enggak dapat uang tapi malah tombok terus. Ya, kedai kopi kula tutup. Dan satu lagi saudara, kantor cabang saya ya, saya punya kantor cabang di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Flores ya, di Ruteng. Saya harus tutup. Karena pandemi, ada masalah, saya tidak bisa terbang ke sana ya. Akhirnya saya putuskan tutup. Tetapi yang luar biasa saudara, di tengah-tengah seperti itu, Tuhan tetap cukupkan. Tuhan tetap pelihara.
Tuhan tidak pernah membuat saya sampai kesulitan banget gitu, tidak. Tapi semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan segalanya buat saya. Saudara yang terkasih, kenapa ya saya kok pengen bicara itu ya? Jangan ingin cepat menjadi kaya. Karena saya ini kan konsultan pajak itu ketemunya orang kaya-kaya. Kekayaannya ada yang 100 miliar, 200 miliar, sudah ya tidak terbayang ya kekayaan seperti itu. Tetapi saya jumpai banyak orang-orang yang buat saya ngelus dada. Kadang-kadang saya juga marah. Keluar uang sulitnya luar biasa. Itu yang membuat saya kenapa pagi ini saya pengen berbicara itu ya. Kaya boleh, menjadi kaya boleh. Tetapi jangan cepat menjadi kaya, jangan ingin cepat menjadi kaya. Banyak keburukan yang melekat pada orang-orang seperti itu. Ya keburukannya mungkin kalau saya les mungkin bisa sampai 5-10 gitu ya, saya tidak lakukan itu. Tapi pagi ini saudara yang terkasih, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal aja. Yang pertama saudara, orang yang ingin cepat menjadi kaya biasanya ya tamak itu gitu ya, rasanya pengen punya 10, pengen 20, pengen dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ada satu ayat ya, ternyata kemarin saya cari konkordansi beberapa hari yang lalu, ternyata hanya ada satu kata tamak di Alkitab. Pak Erto tolong bacakan Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, saya ulang, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hiduplah tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu yang terkasih, untuk memberikan gambaran tentang orang tamak itu seperti apa ya? Orang yang ya kalau bahasa Jawa mungkin geragas ya, pengen sugih sak cepet-cepetnya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang raja besar ya, raja yang bijaksana gitu, ingin memberikan tanah gitu ya, tanah kepada karyawannya, pegawainya. Dia katakan, Punggawa, kamu berapapun luas tanah yang kamu bisa kelilingi dengan naik kuda dalam 1 hari, maka itu yang akan kuberikan, tanah itu akan kuberikan kepadamu. Ya, tukang untuk pegawai raja tadi segera naik kuda, lari secepat-cepatnya ya, pokoknya secepat-cepatnya. Ya dia capek, enggak peduli, pokoknya terus enggak pernah berhenti. Lapar enggak peduli, pokoknya aku pengen dapat sebanyak-banyaknya. Kehausan, kelaparan ya, diteruskan, pokoknya aku harus dapat sebanyak-banyaknya. Akhirnya saudara yang terkasih, sampai sore kelelahan, sampai sudah parah sekali, akhirnya dia berhenti. Apa yang terjadi? Pegawai raja itu langsung jatuh mati, saudara. Apa yang dia dapat hanya 1 kali 2 meter aja. Bapak Ibu yang terkasih, inilah gambaran ya orang yang tamaknya, rasanya tidak peduli. Apapun akan saya lakukan, yang penting hartaku banyak. Firman Tuhan ini saudara yang terkasih, tidak hanya saudara yang mungkin yang
saya himbau, saya arahkan, tetapi diri saya sendiri ini yang penting juga ya. Supri kowe aja nggagas, kowe aja tamak, kowe aja cepet-cepet pengen sugih. Sugih yang wajar. Ada kata-kata bijak ya yang pernah saya baca gitu yang mengingatkan saya ya. Jebule ngono tok gitu ya, seperti itu. Ya demikian, semewah-mewah rumah yang kamu bisa beli, kamu nikmati. Saya pernah dengar bahwa di Hotel Tentrem itu ada apartemen yang satu plong gitu 5 miliar. Tidak tahu kayak apa. Ya, kata-kata bijak tadi mengatakan ya, semewah-mewah rumah yang kamu miliki, yang bisa kamu nikmati. Rumahmu terakhir adalah kuburan. Ya, banyak orang mungkin yang rumahnya ya luar biasa ya, mungkin sudah semuanya ada ya, mungkin harganya bisa 25-30 miliar, tetapi kita diingatkan rumah kamu yang terakhir adalah kuburan. Ya tahu ya saudara, kuburan itu semua akan mati. Dan berikutnya, semewah-mewah mobil yang bisa kamu beli, kamu nikmati. Mobil terakhir adalah mobil jenazah. Dan yang berikutnya adalah, ya sehebat-hebatnya ya, titelmu berderet-deret gitu ya. Kalau saya sudah punya titel Dokter Andes, kemarin SH itu hanya tambahan aja, tidak pernah saya pakai, tidak saya pernah tampilkan ya karena malu saya, karena kuliahnya ya sekedar aja. Ya, titel sederet gitu ya, Dokter Andes, SH, akuntan, apa-apa gitu ya. Titelmu terakhir adalah almarhum Suprianto. Bapak Ibu yang terkasih, itulah ya. Kenapa saya pengen ingatkan ya, saya justru mendorong ya, tadi malam saya khotbah di kaum muda, kamu harus semangat ya, kamu bisa kaya, kamu bisa seperti Pak Supri, yang dulunya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, Tuhan bisa menjadikan kaya. Kamu kaum muda semangat, bisa. Saudara terkasih, yang pertama itu ya, yang pertama adalah biasanya ya, orang yang ingin cepat menjadi kaya itu diikuti dengan ketamakan tadi. Pengennya mobil ini, mobil gitu ya. Sudah dulu saya naik misalnya TAF, naik apa Mazda jelek, terus naik akhirnya Pajero gitu ya, terus pengen nanti Lexus, nanti Lamborghini dan sebagainya. Tuhan ingatkan, tidak perlu. Kadang-kadang saya pengen ganti Pajero baru gitu ya, tapi udahlah seperti ini aja cukup, sederhana aja, sederhana dan untuk ya bisa tolong orang, bisa memberkati orang, bisa apa, itu yang lebih mulia dan lebih menyukakan hati Tuhan. Yang pertama tadi ya tamak. Yang berikutnya saudara yang terkasih, orang-orang yang ingin cepat kaya itu bisa ya kecenderungan untuk tidak mengembalikan persepuluhan dan pajak, bayar pajak. Pak Erto tolong bacakan Lukas 20 ayat 24 sampai 25. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam.
Bapak Ibu yang terkasih, mengembalikan persepuluhan itu bukan memberi, tapi mengembalikannya harus dilakukan. Bayar pajak juga begitu ya, bayar pajak itu juga perintah Tuhan. Saya berjemaat di tempat ini, saudara yang terkasih, dulu saya pernah menjadi kasir ya, seperti Bu Linda itu yang buka amplop gitu. Saya justru belajar banyak dari orang-orang sederhana yang setia memberi persepuluhan. Kadang-kadang saya ditegur gitu ya, Tuhan menegur saya, "Kalau kira randisin ya mbek wong-wong kaya ngono." Saudara yang terkasih, saya justru banyak belajar dari orang-orang yang sederhana seperti itu. Tetapi kalau ketemunya orang kaya-kaya itu kadang-kadang sampai rumah itu, aduh wong mbangeti gitu ya. Banyak yang seperti itu. Dan kesempatan ini juga saya tidak bahas banyak tentang persepuluhan ya, karena itu sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih potensinya lebih baik. Saya tidak berani menyampaikan itu. Dan kali ini saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan bayarlah pajak, karena itu perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak, kalau ketemu saya gitu kadang-kadang, Pak Pri, gopo bayar pajak, engko neng negara dikorupsi. Saya katakan, kowe narak bayar pajak juga korupsi. Saya kadang-kadang ngomong itu keras, membuat orang sakit hati, tetapi pengen saya ya membuat orang itu berubah. Negara ini saudara yang terkasih dibiayai dari pajak itu 80%. Betapa pajak itu sangat penting buat negara ini. Ada sekolah gratis, ada pengobatan gratis, vaksinasi gratis, bayar gaji tentara, polisi, itu semua 80% dibiayai oleh pajak. Pajak ini demikian penting dan puji Tuhan ya. Tuhan memberi karunia saya sebagai konsultan pajak. Saya tuh kadang-kadang marah ke wajib pajak, sudah nak kowe ra iso dikandani ya metu, ndak usah pakai saya. Ini bukan kepentingan saya, ya, bukan kepentingan saya supaya saya dapat uang gitu ndak, tetapi untuk kebaikan ya kamu yang saya layani sendiri. Karena sekarang pajak yang ngeri saudara, kalau sudah kena gitu ya. Ada pelanggan di Solo itu sudah pembetulan macam-macam itu sudah keluar 6 miliar, 7 miliar. Di Kupang yang lalu ada perusahaan diperiksa sudah ke pidana pajak gitu ya. Kenanya 15 miliar. Ya seperti itu. Jadi kalau saya rewel, saya agak keras, itu tujuan saya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dan puji Tuhan, orang-orang yang pengen pajaknya baik pada lari ke saya. Pak Pri tolong dibantu. Tadi malam ada orang Boyolali pengusaha Abon telepon saya, Pak Pri saya pengen dibantu. Ya puji Tuhan, saya merasakan bisa bantu negara, bisa bantu wajib pajak, dan saya lakukan semua ini dengan ketulusan, kejujuran. Saya tidak ingin cepat menjadi kaya yang tidak benar, tetapi saya ingin lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya saya sering juga minta maaf ke orang-orang gitu ya, Pak maaf ya kata-kata saya agak keras. Karena untuk kebaikan Bapak, untuk kebaikan pelanggan saya. Bapak Ibu yang terkasih, ingin kaya boleh, ingin cepat menjadi kaya itu jangan. Ya, jadi kaya boleh, tetapi cepat-cepat jadi kaya jangan. Yang kedua tadi ya, Bapak Ibu yang terkasih, persepuluhan dan bayar pajak itu harus. Dan banyak orang-orang yang cepat ingin menjadi kaya, banyak yang tidak melakukan itu.
Yang terakhir, saudara yang terkasih, menekan ke bawah. Ya, jadi kalau orang pengen cepat-cepat menjadi kaya itu biasanya gitu ya, menekan ke bawah. Dengan karyawan tekan, dengan pembantu rumah tangga ditekan ya. Saya kalau ditanya Bu Supri, tak undaannya segini ya pembantu ya asisten rumah tangga, sudah diberi lebih baik. Memberi lebih itu lebih baik. Memberkati orang itu lebih baik. Bahkan kalau kita membantu orang-orang yang sangat hina itu Tuhan berkata, apa yang saudara lakukan terhadap orang yang sangat hina itu engkau lakukan buat aku. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 25 ayat 40. Tolong Pak Erto bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya ada ibu jual belanjaan di luar, gitu ya, misalnya saudara gitu memberi lebih, gitu sangat mulia, sangat indah. Jangan ditawar kecil-kecilnya gitu ya. Saya berlangganan tukang potong di Purian Jasmoro ya. Saya itu kalau sudah potong cocok itu ya terus gitu ya. Karena kalau sudah ganti gitu kadang-kadang dikepras gitu. Waduh malu saya, rasanya enggak berani keluar gitu. Itu tarifnya ya di depan itu ada tulisan potong rambut 65.000. Saya beri saudara 200.000. Saya merasa saya yang Tuhan beri lebih, saya ingin memberkati orang lain. Banyak orang ya yang karena ingin cepat menjadi kaya itu tadi ya, yang menekan ke bawah itu. Sampai ada firman Tuhan yang katakan ya, orang-orang berteriak ya, karena kamu peras. Dan suara itu sampai kepada Tuhan. Kita akan membaca Yakobus 5 ayat 4. Tolong Pak. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ya, saya ulang lagi supaya nanti dibaca di rumah berkali-kali ya, ini bukan omongan Pak Supri tetapi firman Tuhan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam mengelola perusahaan yang saya pimpin, saya pengen kaya. Saya pengen tambah ini. Tetapi saya pengen juga staf saya menjadi kaya ya, orang-orang menjadi kaya, bukan hanya saya sendiri. Satu kali staf saya yang beragama Muslim, saudara, datang ke ruangan saya, katakan begini, Pak Pri, terima kasih. Saya bekerja di sini, saya bisa daftar haji walaupun harus antri 40 tahun. Saya katakan, terima kasih ya sudah banyak bantu saya. Kantor saya bisa maju tidak hanya karena saya, tetapi karena semua. Karena keuangan saya, karena para profesional saya, sopir saya, tukang bersih-bersih saya, ya, yang membuat saya bisa seperti saat ini.
Ya pasti doa teman-teman ya di sini, Pak Gembala Sidang yang mesti doakan saya, Tuhan berkati Pak Supri. Pak Supri itu dulu tidak bisa apa-apa gitu ya, tolong Tuhan gitu menghadapi banyak persoalan supaya baik. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang saya lakukan dan saya pengen ya, mungkin nanti di sini ada Jonas ini yang akan teruskan kantor, Elsa yang akan teruskan kantor ini. Tetap lakukan yang baik, lakukan yang ya, ke karyawan jangan nekan ya, ke pelanggan jangan menipu, jangan memeras ya. Itu yang ingin saya lakukan, dan kepada siapapun lakukan yang terbaik. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, betapa baiknya Tuhan. Saya ini tidak bisa seperti yang lain ya, seperti mungkin Pak Ose ya, Pak Yu ya, sudah usia 60-70 bisa ngurung diri di rumah terus gitu, enggak bisa. Saya dari pandemi sampai sekarang itu tiap hari masih ngantor ya. Masih ketemu teman-teman di kantor, masih ada pelanggan, kadang-kadang masih kunjungan keluar kota. Dan ibadah juga pentingnya, banyak orang kan gitu ya. Yang penting aku golek duit, gereja tak online aja. Banyak yang seperti itu, saya sampai ngelus dada. Untuk cari uang dia keluar, kumpul orang, tetapi untuk ke gereja yang dengan protokol kesehatan sangat bagus saja, aku tak neng omah. Bapak Ibu yang terkasih, mari ya kita pagi ini ya diingatkan untuk itu ya. Ayo. Jadi kaya usaha, ya berusaha jadi kaya itu sangat baik. Tetapi jangan menjadi kaya yang cepat-cepatan tadi. Jangan ingin cepat menjadi kaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita pujikan, ku tak membawa apapun juga ya, yang mengingatkan kita juga ya bahwa pada saat kita lahir ke dunia, telanjang, tidak bawa apa-apa. Waktu pulang pun sama, kita akan tidak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Hati yang
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh lancar, boleh baik Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Engkau sudah buat hamba-Mu tidak takut, tidak untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu. Berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan, biarlah semuanya Tuhan pulang dengan membawa berkat yang dari Engkau. Yang ketakut pulang dengan tegar karena memiliki Tuhan yang hebat. Yang sedang bermasalah Tuhan, Engkau tolong beri jalan keluar. Yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, Engkau akan buka tingkap langit untuk memberkati jemaat-Mu. Apapun Tuhan permasalahan yang dihadapi jemaat-Mu, kami diingatkan, ya, jemaat-Mu diingatkan punya Allah yang segalanya, maha segalanya, maha bisa, maha semuanya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan seperti flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap melakukan ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberi keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransferkan melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak. Jemaat keluar melewati pintu utama dimulai dari deret pertama hingga selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan kepada Bapak Hosea. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri bersama. Bapak surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik buat kami. Terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, sungguh kami diingatkan Tuhan. Hal-hal yang kelihatannya sepele Tuhan, yang kami anggap remeh, yang kami anggap tidak terlalu perlu. Tetapi sebenarnya Tuhan, itulah perintah-perintah-Mu. Seringkali kami menganggap sepi Tuhan untuk memberi, baik kepada perpuluhan maupun kepada gereja maupun kepada negara. Kami terlalu serakah dan kepingin cepat kaya. Padahal ketika kami kembali kepadamu Tuhan, kami tidak membawa apa-apa. Kalau kami masih bisa hidup, biarlah hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik dan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Supri
yang telah menjadi berkat buat kami. Dari kehidupannya, dari aktivitas usahanya, kami melihat Tuhan betapa Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memperhitungkan segalanya Bapa. Berkati keluarga, anak, menantu, cucu semua, bagi kemuliaan nama-Mu. Pagi ini kami berdoa Tuhan untuk virus corona COVID-19 yang sepertinya Tuhan makin ganas, khususnya untuk kota kami tercinta Semarang. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, yang sakit disembuhkan Tuhan. Beri kekuatan kembali, yang terpapar Tuhan segera sembuhkan. Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan melihat betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan terus dinyatakan di atas suku-suku bangsa. Sehingga Tuhan, kami melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini, maupun sebentar petang yang mengikuti ibadah online karena tidak sempat untuk hadir dalam ibadah pagi ini karena satu dan lain hal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sangat peduli buat kehidupan kami. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya di dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaan-Nya yang kekal, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat berhasil diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.